Menghormati orang tua bukanlah jalan kesuksesan. Kalian tidak akan pernah setuju dengan kalimat barusan, tapi itu adalah realita. Saya adalah seseorang yang kebetulan tinggal di lingkungan yang miskin. Tetangga saya miskin, orang tua saya miskin, dan teman-teman saya rata-rata semuanya miskin. Dan tidak ada sejarahnya orang yang mengikuti orang tuanya yang miskin, mengikuti nasihatnya, menghormati semua permintaannya, dan menuruti semua keinginan orang tua yang masih miskin itu, dia bisa berhasil. Oke, selamat datang di dalam sisi lain kehidupan, di mana video ini akan membuat otak Anda bekerja 10 kali lipat lebih hebat dan 10 kali lipat lebih keras untuk memikirkan mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang harus kita lakukan. Saya adalah orang yang hidup sangat-sangat sederhana atau mendekati kata miskin, baik SD, SMP, ataupun SMA. Di mana di umur usia 30 tahun saya ini, saya telah menemukan satu titik di mana titik itu akan merubah semua hidup kalian. Percayakah kalian bahwasanya salah satu penyebab kegagalan terbesar manusia itu adalah circle yang membuat kita miskin, atau circle yang membuat perspektif yang salah, sekalipun itu adalah orang tua kita, guru kita, ataupun orang-orang tua yang kita hargai sebelumnya. Percaya atau tidak, segala hal yang saya ucapkan di video ini akan membuat Anda bertengkar hebat di dalam otak Anda. Tetapi coba berpikir pelan-pelan terhadap apa yang akan saya sampaikan. Premis utama, kita harus sama-sama sepakat bahwasanya tujuan kita sama-sama ingin menjadi orang yang sukses. Jika tujuan kalian ingin menjadi orang yang masih tetap sama dan masih terhadap circle orang miskin, skip video ini dan gak usah dilanjutin. Itu udah gak nyambung kalian untuk nonton video ini. Itu premis pertama. Kalau kalian sudah sepakat dengan premis itu, mari kita akan lanjut. Orang tua yang masih miskin atau orang tua yang gagal di dalam hidupnya itu mempunyai sebuah akses kegagalan dan akses cerita yang mungkin bisa diceritakan terhadap kita semuanya. Itu memang benar dan memang itu adalah salah satu hal yang harus dihindari. Tetapi ada satu jokes atau satu dark yang harus kalian pahami. Menghindari sesuatu belum tentu dia paham tentang sesuatu yang benar. Sekali lagi, orang tua kalian tahu kegagalan tersebut bukan berarti dia tahu jalan yang benar, ya. Ketika seseorang, ya baik itu orang tua, guru kita, dan sebagainya yang masih miskin, mereka mempunyai sebuah akses cerita yang menceritakan dari kronologi A sampai kronologi Z, di mana mereka itu gagal dalam hidup, dalam mendidik anak, ataupun apapun itu. Dan mereka akan mencoba untuk menasihati kita seolah-olah dia paling tahu cara yang paling sukses itu apa. Nggak ngerti? Mari kita coba perumpamaan seperti ini, ya. Saya mempunyai seorang teman, ya. Teman itu adalah anak seorang tentara, ya. Sekali lagi, teman saya adalah anak seorang tentara. Dan anak seorang tentara itu memberikan nasihat terhadap anaknya. Nah, kamu nggak usah jadi tentara. Tentara itu nggak akan pernah bisa hidup apa yang kamu mau. Ya, karena premis utama, kita pengen kaya nih, nggak pengen miskin. Lalu orang tuanya memberikan nasihat, lebih baik kamu sekolah dan kamu kuliah lulus biar jadi orang benar. Nasihat itu diingat sama teman saya sampai detik ini, sampai dia berusia 30 tahun, dan sampai detik ini dia masih sangat percaya tentang idealis orang tuanya tersebut. Walaupun menurut saya itu adalah 100% salah. Sekali lagi 100% salah. Kuliah bukan alat tolak ukur kesuksesan. Kuliah bukan berarti kita lulus setelah itu kita akan sukses, ya. Dia menanamkan idealis yang ditanamkan oleh orang tua, mentang-mentang orang tuanya itu pernah gagal di dalam satu titik. Dia ya memang benar, ya. Di sisi lain dia bilang bahwa saya tentara itu nggak akan pernah bisa jadi kaya. Memang itu benar, ya. Itu adalah kuncinya. Nah, itu adalah faktanya. Faktanya tentara itu nggak akan pernah bisa jadi kaya, apalagi di bagian prajuritnya. Dia memberikan nasihat itu terhadap anaknya. Apakah itu jenis nasihat kegagalan atau nasihat kesuksesan? Ya, benar, itu adalah nasihat kegagalan. Balik lagi terhadap video saya yang short itu, bahwasanya setiap manusia yang miskin itu mempunyai akses atau kunci kegagalan. Tetapi mengetahui satu kegagalan bukan berarti dia tahu bagaimana cara sukses. Oke? Nasihat itu yang diucapkan berkali-kali mulai dari dia kecil sampai sekarang umur 30 tahun, dia percaya dan pada akhirnya apa? Yap, benar, teman saya
hidupnya stuck begitu-begitu saja. Ya pasti kalau misalkan dia nonton video ini itu tidak terima, seolah-olah mungkin menjelekkan dia, menjelekkan orang tua, tetapi jauh dari lubuk hati yang paling dalam, lubuk hati saya mau beritahu bahwasanya tolong ya mengerti tentang konsep dunia. Yang mau saya sampaikan adalah setiap orang itu mempunyai akses kegagalan, tetapi bukan berarti dia pernah gagal atau bukan berarti pintu yang dia pilih itu salah, pintu yang sebelahnya itu benar. Ya, bukan berarti menjadi tentara itu adalah salah, kuliah itu benar. Nah, ini adalah salah satu paradoks yang terus berulang terhadap circle kehidupan di mana orang-orang percaya tentang nasihat-nasihat dari orang yang pernah gagal. Ya, di sisi lain memang ada benarnya, tetapi kalian ini salah dalam mengartikan sesuatu. Nasihat kegagalan bukan cara untuk menuju kesuksesan. Nasihat kegagalan itu hanya bisa dijadikan pelajaran hidup agar kita tidak memilih pilihan tersebut. Bukan berarti si orang miskin itu, bukan berarti si orang gagal itu tahu tentang cara bagaimana dunia itu bekerja. Misalkan dengan kuliah. Apakah kuliah salah? Tidak. Tetapi jika alat tolak ukurnya atau premis utama kita pengen jadi kaya, bukan seperti itu. Kuliah hanya satu faktor dari sepersekian juta faktor yang membuat kita bisa jadi sukses. Ya, jadi ketika ada orang miskin cerita tentang kegagalannya, ya itu terima saja, terima menjadi sebuah alat tolak ukur. Oh, ternyata saya nggak boleh seperti itu kalau memang saya ingin sukses. Misalkan ada orang gagal cara jadi tentara, jadi ini, jadi A, jadi B, jadi C, jadi D, ya. Ya, kita terima saja bahwasanya oh itu memang tidak bisa dipilih dalam mencapai kesuksesan. Nah, itu yang pertama tuh. Setelah itu dia akan berevolusi. Idealis-idealis yang seperti itu akan berevolusi menjadi sebuah kalimat penenang. Percaya atau tidak, ketika usia umur 20 tahun, kita ini sangat membutuhkan validasi. Kita ini sangat semangat, kita ini sangat berapi-api dalam melakukan segala sesuatu dan percaya suatu hari nanti kita akan sukses. Percaya suatu hari nanti kita akan berhasil, ya. Ketika di usia 30 tahun itu mulai sadar, bicara kita mulai realistis karena sadar usia kita tidak muda lagi. Di usia 40 tahun dan 50 tahun, nah ini yang sangat bahaya sekali ya. Di usia 40 tahun sampai 50 tahun atau lebih bahkan, itu kalimat-kalimat motivasi akan menjadi sebuah kalimat realistis yang bersifat validasi. Sering kan kita melihat bahwasanya nasihat orang tua, udah hidup jalanin aja, hidup itu rezeki, maut, jodoh itu semuanya ada yang ngatur. Gak usah takut gak makan dan sebagainya. Percaya atau tidak, kalimat-kalimat seperti itu akan membuat penenang bagi diri kita dan seolah bilang bahwasanya dunia itu baik-baik saja kok kalaupun kita tidak berusaha. Hey, kalau lo cowok itu salah besar banget. Dunia memang akan baik-baik saja walaupun lo gak bekerja keras ataupun apapun itu. Tetapi lo jangan lupa bahwasanya itu lo nikahin anak orang, ya. Lo nikahin anak orang, lo nanti punya anak, ya, dan anak itu butuh duit buat sekolah, dan akhirnya apa? Semua mengulangi circle yang sama, bahkan lebih buruk, ya. Bisa saja sekarang istri Anda berucap bahwasanya aku nerima kok kamu apa adanya. Coba deh, coba suruh mundur di usia 20 tahun dan coba kalian yang nonton usia ini di 20 tahunan, ya, cewek-cewek, kira-kira impian sekarang kalian itu apa? Pasti kalian itu ingin hidup yang berkecukupan dan sebagainya. Walaupun takaran sukses atau takaran kaya setiap orang itu nggak ada limitnya, unlimited ya. Tetapi setidak-tidaknya menurut saya takaran orang bisa hidup tenang adalah ketika rumah tangganya tidak membahas tentang masalah uang, ya. Seperti itu. Misalkan kalau rumah tangga kalian masih membahas bagaimana cara makan besok, bagaimana cara kerja besok, bagaimana nanti bayar sekolah dan lain sebagainya. Bagaimana Anda bisa memikirkan masa depan yang lebih hebat, ya, untuk anak dan istri kalian, sedangkan kalian masih berkecimpung di dalam problematika yang sangat-sangat dasar, ya. Jadi untuk cowok, kalau misalnya lu berpikir bahwasanya hidup akan baik-baik saja, iya, kalau lu sendiri. Setidak-tidaknya kalau memang lu ngerasa hidup lu bakal baik-baik aja, nggak usah nikahin anak orang. Percaya atau tidak, jauh di dalam lubuk hati yang paling dalam, si istri lu nanti walaupun dia bilang nerima apa adanya dan lain sebagainya, dia masih mempunyai sebuah dream, dia masih mempunyai sebuah mimpi dan percaya sama lu suatu hari nanti pasti bakal berubah. Nah, kira-kira lo yang dipercaya sama istri lo itu, lo yang dipercaya sama anak lo itu, tega nggak ya ngebuat sebuah harapan yang tak pernah kunjung datang? Istri lo sama anak lo berharap suatu hari nanti hidupnya bakal berubah, berharap suatu hari nanti tinggal di rumah yang sangat nyaman, mempunyai kendaraan yang layak, ya.
mempunyai pendidikan yang layak, dan banyak hal, liburan-liburan yang layak, dan semua hal seperti itu tuh berharap loh anak dan istri lo ya. Tetapi kalau misalkan Anda menganggap dunia itu bakal baik-baik saja, ya berarti itu Anda gagal sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Ya itu pada akhirnya menjadi sebuah paradoks ya. Akhirnya menjadi sebuah paradoks di mana kita menganggap semua dunia ini bakal baik-baik saja kok kalau kita tidak bekerja keras. Uang itu bukan segala-galanya kok, tapi segalanya butuh uang. Ya, itu adalah sebuah paradoks. Kalau uang bukan segala-galanya, ngapain sekarang sampai detik ini lo masih kerja? Faktanya, uang bukan segala-galanya di zaman era sekarang itu sudah tidak berlaku menurut saya. Karena hampir semua hal yang ada di dalam dunia yang kita inginkan, mulai dari hal yang paling terkecil saja, itu semuanya sudah membutuhkan tentang uang. Ya, jadi logikanya, bagaimana kalau misalkan Anda bilang bahwa uang bukan segala-galanya, tapi sampai detik ini Anda masih melakukan aktivitas untuk mendapatkan uang? Bukankah aktivitas yang Anda tukar menjadi uang itu adalah waktu yang berharga untuk keluarga kalian, untuk istri kalian, untuk anak kalian, yang sehingga hal-hal seperti itu nggak akan pernah bisa terulang lagi. Golden moment anak, golden moment istri. Istri lu nggak selamanya cantik, bos ya. Usia kecantikan seseorang itu jika tanpa uang itu wajarnya cuma sampai 20 sampai 25. 25 sampai ke atas, kalau lu nggak punya duit, istri lu makin jelek lama-lama. Dan suatu hari nanti lu selingkuh gitu kan, dengan nggak tahu dirinya lu selingkuh, bilang istri gue jelek dan sebagainya. Itu gara-gara lu nggak modalin istri lu jadi jelek. Kayak begitu. Tidak ada konsepnya di dalam dunia ini tuh wanita itu akan tetap cantik jika lu nggak ngejaga. Dia cantik dulunya kok. Ya dulunya perempuan itu mempunyai kehidupan yang layak. Mungkin dia punya gaji sendiri, yang sekarang gaji lo pas-pasan aja masih dibelah dua buat rokok lo, buat ongkos lo, buat makan lo, yang pada akhirnya istri lo tidak mampu untuk membeli skincare. Ya, terus tiba-tiba lo protes istri lo nggak cantik lagi, beda sama dulu. Bukan beda ya. Istri lo jelek karena diri lo miskin ya. Sekali lagi, istri lo jelek karena lo miskin. Kalau lo nggak miskin, istri lo nggak mungkin jelek. Udah gitu aja, titik. Jadi di dalam kesimpulan video ini, jika orang bertanya-tanya, silakan komentar kolom di bawah ini bahwasanya saya berpendapat bahwasanya semakin kalian menghargai atau menghormati pendapat orang tua, guru, ataupun apapun itu yang notabene masih miskin, semakin Anda akan masuk terhadap loop. Semakin Anda masuk terhadap sebuah circle kegagalan, circle kemiskinan yang akan membuat kalian miskin selamanya. Itu udah pasti ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya orang miskin hanya mempunyai pengalaman ya sesuai dengan hidup dia yang memberitahu kita bahwasanya itu adalah hal yang salah. Tapi kalau dia berani-berani memberikan pendapat, itu menurut saya sudah tidak boleh dijadikan alat tolak ukur utama ya. Kalau memang disuruh ya udah jalanin aja, tetapi di sisi lain kita harus meminta pendapat, di sisi lain kita harus belajar dari orang yang sudah kaya beneran. Emang kalian nggak capek nyobain jalan satu persatu? Kalian mempunyai bapak ibu 2 orang tuh yang masih miskin, guru misalkan 5 orang, 7 orang. Apa kalian nggak capek nanya orang tua kalian, nanya guru kalian, nanya orang-orang abang-abangan kalian yang masih nganggur dan masih miskin itu, ya kan? Nanya gimana sih caranya hidup? Oh, hidup itu begini. Memang benar. Mereka mempunyai akses kegagalan, mereka mempunyai cerita kegagalan di dalam kehidupannya. Tapi bukan berarti cerita kegagalan itu mereka sanggup untuk menyarankan bagaimana cara untuk sukses. Kayak gitu aja, ya. Dan yang terakhir, biasanya orang-orang yang mendenial video ini atau orang-orang yang mempunyai sebuah penolakan di dalam video ini itu sudah dipastikan idealis dia udah rusak parah, ya. Karena apa? Ketika orang tidak mampu dan tidak sadar untuk memvalidasi bahwasanya diri dia salah, itu udah satu jalan minus untuk kegagalan. Itu nggak akan pernah bisa berjalan, jangankan terhadap nol awal mulai saja nggak bisa. Dia udah minus duluan ya. Semakin kita menolak ya, semakin kita tidak mau menerima fakta hal-hal apa saja dan bagaimana cara dunia bekerja di dalam dunia ini gitu kan. Itu udah satu step mundur. Jangankan untuk nol, jangankan untuk mulai, lu udah minus selamanya. Udah gitu aja. Dan kalau misalkan bagi kalian yang protes dari A, dari B, dari C, dari D sampai F, lu udah kaya apa belum? Apa lu masih miskin? Ya kalau lu miskin berarti memang lu nggak sepintar itu. Ya, tetapi banyak orang juga yang salah paham, berarti tidak boleh menghormati orang tua dong dan sebagainya. Itu beda konsep, bos. Ya, beda konsep. Menghormati orang tua adalah sebuah kewajiban. Ya, membahagiakan orang tua adalah sebuah kewajiban. Membanggakan guru-guru kita adalah sebuah kewajiban. Tetapi konteksnya untuk mencari ilmu di dalam dunia ini ya, untuk mencapai kesuksesan, itu bukan berarti kita harus nurut sama orang tua kita yang masih miskin, itu bukan.
Ya, kita cari dulu uang yang banyak, kita jadi kaya dulu, baru bahagiakan mereka, baru membanggakan mereka. Itu seperti itu. Banyak sekali nasihat-nasihat orang tua yang seolah-olah idealisnya benar, tetapi kita masukkan terhadap otak kita yang masih kosong itu, ya akhirnya pada akhirnya kita akan mencapai loop begitu terus, kita akan mencapai siklus begitu terus, dan tidak ada konklusinya. Oke? Jadi solusi dari video saya kali ini adalah hormati orang tua, hargai gurumu, banggakan orang tua dan gurumu, bahagiakan sebuah keluargamu, tetapi jangan pernah minta pendapat atau mendengarkan pendapat. Ya, kalau mendengarkan pendapat saja itu tidak boleh, serius. Ketika kalian mendengarkan pendapat, itu akan masuk terhadap sugesti otak kita. Walaupun kita cuma pengen tahu nih, gimana sih pendapat orang itu pasti akan terus-terusan terngiang-ngiang di dalam otak kita. Enggak, itu udah salah. Mereka miskin, udah stop. Yang paling bagus itu lu jadi kaya dulu, baru bahagiakan mereka. Jadi nggak akan ada perdebatan-perdebatan yang tidak perlu di dalam keluarga lu. Lu memperdebatkan, lu meminta sesuatu, atau lu debat panjang sama orang tua lu yang meminta kisah kegagalannya dan sarannya, itu udah salah pasti. Saran mereka itu udah pasti salah. Oke? Terus kalau misalnya kita nurut bagaimana? Ya kalau kita nurut ya makin salah. Loh, makin salah bagaimana? Kalau kalian nurut sama seseorang atau orang tua yang notabene itu sudah terukur alat tolak ukurnya, contoh orang tua kalian PNS, ya, kalian disuruh belajar supaya jadi PNS. Oke, kita melupakan premis utama. Premis utamanya kita maunya kaya, kita nggak mau miskin. Kalau kalian nurut sama orang tua yang masih miskin, kalian akan menjadi ekspektasi dia. Ekspektasi dia yang nggak sekaya itu, udah gitu aja. Misalkan orang tua kalian PNS, orang tua kalian polisi, ya kalau memang alat tolak ukur kalian bukan premis utama, bukan jadi kaya, ya kalian nurut aja. Pada akhirnya orang tua yang kita turutin sesuai dengan ekspektasi kita, oh enggak bang, orang tua gue bener kok PNS dan sebagainya. Bener, kalau memang alat tolak ukur lu adalah ya sekedar PNS aja. Ketika lu nurut sama PNS, ya lu jadi PNS. Ketika lu nurut jadi tentara, ya lu jadi tentara. Udah begitu aja terusnya. Loopnya akan terus berulang seperti itu. Oke? Kalau lu nurut sama orang tua lu masih miskin, bagus-bagusnya lu bakal jadi ekspektasi mereka. Sekali lagi, kalau lu nurut sama orang tua lu yang masih miskin, guru lu yang masih miskin, atau orang-orang yang lu hargai yang masih miskin juga, lu paling bagusnya akan jadi ekspektasi mereka. Ekspektasi itu mereka itu seperti apa? Ya ekspektasi standar hidup mereka. Ya udah sebegitu-begitu aja udah. Kayak gitu aja. Tetapi kalau lu pengen premis yang utama adalah pengen jadi kaya, ya lu harus nurut sama orang yang udah kaya, bos. Biasanya, percaya atau tidak, nasihat orang miskin dan orang kaya itu berbanding terbalik. Percaya atau tidak? Ya seperti sekarang gitu aja. Kalau lu berani ibaratnya komentar dari ABCD bla 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 kayak gitu kan. Nah, itu udah kontradiktif sama saya. Pertanyaannya kira-kira Anda lebih kaya nggak daripada saya? Kira-kira yang komen kontradiktif dengan saya. Udah gitu aja. Cara orang kaya berpikir dan cara orang miskin berpikir itu sangat berbeda. Maka dari itu, seberbahaya itu kalian meminta pendapat dari orang miskin. Sekali lagi, orang miskin bisa kita hargai dari nilai kegagalannya, tapi bukan berarti dia tahu caranya. Kayak itu tadi, bapaknya tentara, dia bilang tentara itu nggak bisa bikin kaya kok, nak. Bener tuh. Tapi ya lu kuliah aja biar jadi orang benar. Nah itu salah tuh. Kuliah hanya satu step dari 1000 step untuk menjadi sukses. Lu kuliah doang, banyak sarjana nganggur ya. Bahkan sampai S1, S2 pun banyak banget yang nganggur ya. Kayak gitu. Jadi udah berbeda ranah ya. Menghormati orang tua itu kewajiban. Membanggakan orang tua dan keluarga kita adalah kewajiban. Dan menjadi sukses ini adalah sebuah tantangan baru yang gak bakal pernah lu dapat di keluarga lu sendiri, bos. Ya, kalau keluarga lu miskin, lu minta belajar mereka, minta pendapat itu pasti salah. Percaya sama saya bahwasanya ketika lu minta pendapat apapun tentang kehidupan, tentang pernikahan, tentang bagaimana cara bekerja, tentang bagaimana cara dunia bekerja, itu udah pasti salah semuanya kalau lu minta pendapat terhadap orang miskin. Logikanya bagaimana? Lu minta pendapat sama seseorang yang nggak pernah melewati level tersebut, bos. Ya, jadi nggak akan pernah bisa bener. Konklusinya adalah lu kaya dulu, bahagiain mereka. Udah gitu aja. Kecuali lu emang nggak pengen kaya, ya udah. Jadi jangan pernah mengeluh tentang uang nanti begitu. Jangan pernah nyalain istri lu kalau tiba-tiba ninggalin diri lu. Jangan pernah nyalain anak lu kalau tiba-tiba durhaka sama lu. Percaya sama saya bahwasanya kalau lu bilang uang bukan segala-galanya, segalanya itu butuh uang. Penghormatan membutuhkan uang, validasi membutuhkan uang, bahkan penghormatan anak lu juga butuh uang. Ya, mau sehebat apapun kata-kata motivasi dari lu, kalau lu dilihat sebagai anak lu suatu hari nanti bisa mikir kok. Ya,
Kalau ibu gua sebenar itu, kalau bapak gua sebenar itu, ya harusnya mereka udah kaya dong sekarang gitu. Apalagi dengan pelajaran di masa depan, apalagi dengan pengetahuan di masa depan. Oke, kayak gitu aja. Punya pendapat lain? Silakan komentar di bawah ini.